Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjelaskan bagaimana implementasi tauhid dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tauhid dan ruang lingkup. Sebagaimana yang telah kita pahami, tauhid adalah keyakinan pada diri seseorang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, adalah tunggal, tidak ada sekutu baginya, dan dalam rububiyah atau ketuhanan, dalam uluhiyah, dalam ibadah, asma dan sifatnya, serta mengakui kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang muslim dan mukmin, jiwa tauhid tidak boleh terlepas dari setiap sendi kehidupan, dimanapun dia berada, baik dalam cakupan kecil dalam keluarga, dalam aktivitas keseharian, dalam bermasyarakat, juga dalam berposisi sebagai warga negara. Terlebih jika kita mendapat amanah jabatan dalam pemerintahan atau abdi negara. Maksud implementasi tauhid dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus selalu mengedepankan nilai-nilai ketauhidan. Artinya, dalam setiap langkah, setiap gerak, kita harus merasa bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sebagaimana Al-Quran, ayat Al-Quran yang artinya, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Maksud ayat tersebut adalah, sekecil apapun kejadian di alam ini, Allah akan mengetahuinya, sehingga hal tersebut akan menjadi motivasi kita untuk selalu melakukan segala hal dengan landasan sesuai yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa, di mana begitu banyak suku bangsa di negara kita ini, maka kita dalam berinteraksi dengan saudara-saudara setanah air dituntut untuk menerapkan nilai-nilai ketauhidan. Dalam bermuamalah, kita tidak membedakan dengan suku dan agama apapun, namun kita tetap menjaga sampai batas-batas mana yang diperbolehkan dan batas-batas mana yang dilarang oleh agama kita, sehingga kita sebagai muslim akan selalu terjaga iman kita. Jika kita mempunyai pemahaman tauhid yang benar, maka dapat membentuk sikap dan tindakan yang mencerminkan kesadaran akan keberadaan Allah dalam segala hal, serta dampak positifnya dalam membentuk karakter dan moralitas individu. Sebelum kita mengimplementasikan ketauhidan, maka perlu kita ketahui nilai-nilai ketauhidan dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah kesatuan dan persatuan. Sudah merupakan sunatullah bahwa manusia diciptakan terdiri banyak suku, bangsa agar saling mengenal, sebagai sarana untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah keadilan. Sebagai warga negara saling menghormati hak dan kewajiban. Nilai yang ketiga adalah nilai kesetaraan, mengakui kesamaan derajat dan hak semua warga negara. Yang keempat adalah nilai kemandirian, mengembangkan setiap potensi diri dan bangsa. Yang kelima adalah nilai ketaatan, yaitu mengikuti atau mentaati norma, aturan, dan hukum yang berlaku. Yang keenam adalah nilai kasih sayang, rasa saling menghormati dan mencintai sesama warga negara. Yang ketujuh adalah nilai kebenaran, yaitu mengutamakan perilaku jujur dan transparansi. Lantas implementasi nilai-nilai ketauhidan dalam bernegara dan berbangsa diantaranya adalah 1. Menghormati
keberagaman. Walaupun agama Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi, namun agama juga mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Agama mengajarkan bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, kita disuruh untuk saling mengenal, saling menghargai antar sesama. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Yang kedua adalah membangun keadilan sosial. Keadilan sosial sangat ditekankan. Memberikan kelayakan hidup, membantu sesama manusia mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Bahkan bagi orang yang sholat namun tidak peduli dengan sesama, mendapat ancaman Allah, sebagaimana dalam surat Al-Ma'un ayat 4-7 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Untuk itu, maka sebagai pemangku negara ini harus mampu menjamin akses dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerataan ekonomi semua warga negara. Implementasi yang ketiga adalah mengembangkan demokrasi. Musyawarah sebagai sarana berdemokrasi harus selalu dipupuk, menghormati setiap hak warga negara, di mana negara harus memikirkan betul hak-hak rakyatnya dan terus berupaya menyempurnakan sistem demokrasi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran hukum. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tidak pandang bulu mana rakyat atau penguasa, sehingga akan meningkatkan rasa ketaatan dan kesadaran hukum. Yang kelima adalah membangun kebersamaan. Manusia fitrahnya adalah sebagai makhluk sosial. Antar manusia saling membutuhkan. Maka dengan itu, kebersamaan wajib selalu dijaga, terlebih dalam bernegara. Agama melarang manusia saling mencurigai sebagaimana penggalan ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain." Implementasi yang keenam adalah mengutamakan kejujuran. Kejujuran adalah tolak ukur keimanan seseorang. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 70, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Maka dalam mengelola suatu negara, kejujuran abdi negara seharusnya menjadi landasan pokok yang harus dijunjung tinggi. Jika suatu negara dapat menerapkan kejujuran baik bagi pemimpinnya dan seluruh lapisan abdi negaranya, maka negara akan terhindar dari korupsi dan penyelewengan. Implementasi yang ketujuh adalah menghargai hak asasi manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kita harus mengakui dan melindungi hak-hak warga negara. Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, terutama hak yang paling asasi, yaitu hak hidup. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." Akhir kata, implementasi tauhid akan memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, terlebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari, apapun posisi kita dalam bernegara, sebagai rakyat kah, sebagai abdi negara kah,
bahkan sebagai pemimpin negara, merupakan landasan utama untuk menciptakan negara yang adil dan makmur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.